Pertama begini, ini kita harus sikapi hati-hati. Ini gerakan-gerakan untuk melawan atau mendiskriminasikan tembakau ini kan udah luar biasa. Ya tentunya pertama, kalau itu dikategorikan tembakau, apakah itu betul jenis tembakau itu merupakan jenis tembakau original dari tembakau. Nah, menyikapi tembakau gorila ini, kita juga harus melakukan penelitian yang mendalam. Apakah betul yang dimasukkan tembakau gorila itu adalah seperti tembakau yang ditanam oleh petani kita? Dalam sejarah tidak pernah ada yang namanya tembakau jenis gorila yang mengandung jajak yang mengerikan seperti itu. Saya khawatir kalau ini coba desain daripada kepentingan tertentu, kepentingan internasional menyisipkan bahwa seolah-olah Indonesia ini adalah menjadi wilayah basis untuk pembudidaya tembakau yang menakutkan itu, sehingga otomatis tembakau yang memang untuk kebutuhan rokok, kebutuhan kesehatan dan sebagainya itu terbawa, akhirnya nanti itu ada pembentukan opini seolah tembakau ini adalah sesuatu yang harus dilawan. Nah, ini kita harus hati-hati menyikapi itu. Oleh karena itu, kalau tembakau gorila itu jenisnya seperti apa, dan kemudian kalau itu termasuk kategori seperti ganja, itu kan bukan jenis tembakau. Ya, ini kan sebuah skenario yang mungkin dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu. Contoh saja, seperti di berkelapa sawitan, isu tentang kesehatan. Begitu kesehatan sudah tidak bisa dijadikan alat untuk menjatuhkan CPO kita, muncullah yang namanya kerusakan lingkungan. Ya, ini kan harus hati-hati, karena ini semua backgroundnya adalah persaingan ekonomi global. Ya, tentunya kalau memang itu ada pembuktian, maka segala suatu bentuk barang apapun yang memang itu indikasinya adalah ada indikasi yang memang memberikan dampak yang negatif pada masyarakat, ya tentunya itu harus kita atasi, harus kita proses melalui proses hukum. Namun tentunya harus ada pembuktian-pembuktian. Saya setuju bahwa tembakau gorila itu kalau memang itu jenisnya adalah jenis narkoba, harus diberantas. Karena saya orang yang termasuk dari awal adalah untuk menekankan kepada pemerintah supaya segera direvisi undang-undang narkoba itu. Tetapi jangan sampai jenis itu sebetulnya bukan jenis tembakau. Hanya tuh kemudian dijustifikasi dikasih nama tembakau. Tujuannya adalah untuk mematikan tembakau yang sekarang sedang dimusuhin banyak orang. Ini nggak boleh. Ini harus hati-hati. Oleh karena itu menentukan istilah tembakau itu dari mana, justifikasinya dari mana. Jangan sampai nanti tanpa satu riset yang jelas, tanpa satu analisa yang jelas, tiba-tiba seenaknya jadi mengatakan tembakau. Akhirnya semua nama rusak. Seperti tadi, ya, yang melakukan, yang ditangkap OTT Pak Akil sama Pak Patrialis, atau kemudian opini yang berkembang bahwa semua politisi jelek, itu nggak boleh. Saya nggak setuju dengan itu. Jadi kembali kepada tembakau, saya rasa kita harus hati-hati karena tembakau Indonesia itu sedang dimusuhin oleh kelompok-kelompok yang anti tembakau. Tujuannya adalah untuk mematikan industri rokok, untuk memastikan industri tembakau nasional. Kemudian ujung-ujungnya adalah akan diganti dengan tembakau sintetis, dan ujung-ujungnya kita juga akan melakukan impor dari luar negeri. Ini harus hati-hati sekali. Ya.